gitu ya, supaya tidak pusing ya. Oke, lanjut. Ketentuan lagi, kembali lagi kita fokus ke jaringan satu. Jaringan satu untuk router yang ini, yang menuju jaringan satu berapa tadi dalam soalnya, yaitu 33. 192.168.1.33. Oke, kita copy. Nah, buka routernya. Kemudian masuk ke config. Nah, di sini cara setting IP address-nya di sini. Nah, di sini di interface. Ingat-ingat interface yang ke jaringan satu itu berapa? Yaitu pas Ethernet 0 ya. Nah, teman-teman kalau ininya tidak diingat-ingat, salah, nanti bakal salah dalam konfigurasinya. Pusing ya. Jadi untuk pas Ethernet 0 kita copy seperti ini 33 yang menuju ke jaringan satu ya. Dan subnet masknya berapa? Yaitu 224. Kemudian jangan lupa teman-teman di on kan di sini. Ini yang mungkin yang membuat kenapa sih IP address-nya tidak tersimpan atau simbolnya masih merah di sana. Jadi ininya harus di on kan dulu. Oke. Seperti itu. Nah, sudah hijau ya. Sudah hijau karena secara fisiknya sudah terhubung, secara kabelnya sudah terhubung. Karena Ethernet nolnya sudah dinyalakan. Tapi itu belum tentu untuk secara logiknya apakah sudah bisa ngirim data atau belum, itu belum tentu ya. Selanjutnya kita di router 1 itu di pas Ethernet 1/0 yang menuju ke router 2 itu menggunakan IP address berapa? Ingat-ingat. Nah, di sini gak ada ya. Kalau di soal ada, yaitu router 2 itu menggunakan pas Ethernet 10 itu menggunakan 165. Nah, ini ya. Copy. Kembali ke sini ke paket tracer. Ke paket tracer si router yang ini. Yang pas Ethernet 1/0 itu menggunakan 65. Subnet masknya sama. Ini teman-teman tinggal klik saja nanti ngikutin subnet mask yang lain. Kemudian jangan lupa di on kan. Oke, sama juga ya dengan router yang ini, tinggal teman-teman ikuti aja aturannya dari sana. Oke, saya contohkan aja langsung ya. Saya percepat. Oke, device belum dinyalakan katanya ya. Device-nya tadi bekas dimatikan, saya nyalakan dulu. Oke, device is still booting, jadi masih booting ya, masih booting. Lagi proses menyalakan agak lama. Oke, sudah nyala. Sekarang kita masuk ke config, kemudian pas Ethernet. Nah, sekarang karena ada 4 Ethernet agak pusing nih. Agak pusing. Yang ke router, ingat-ingat yang pas Ethernet 0/0 itu yang menuju ke router 1. Berapa tuh IP address-nya? Kita buka soal. Yang menuju ke pas Ethernet 1, yang menuju ke router 1 itu adalah 66 ya, 66 ya. Oke, 66. Maka akan cocok nih dengan jaringan yang satunya ini nih, yang 65. Oke, subnet masknya diubah jadi 224. Kemudian dinyalakan. Oke, sudah hijau, sekarang sudah nyala. Sekarang kita konfigurasi router yang menuju ke jaringan pas Ethernet yang menuju ke jaringan 2. Jaringan 2 berapa? Jaringan 2 itu yang 97. Kopikan. Oke, di copy, di paste 224. Oke, selanjutnya tinggal di on kan saja. Sekarang yang menuju ke jaringan 3, saya percepat saja supaya durasinya gak panjang. 224. Oke, on kan. Kemudian yang terakhir yang menuju ke jaringan 4. Jaringan 4 itu 161. 161 kita on kan, subnet masknya sudah. Kemudian jangan lupa kita cek lagi satu persatu. Nah, ini sudah on, sudah melekat IP address-nya ya. Kalau ada kesalahan biasanya idenya kembali ke 0 IP address-nya. Oke, close. Konfigurasi router sudah selesai. Nah, sekarang konfigurasi IP address. Yang penting dulu aja, yang penting-penting dulu yaitu DNS server ya, server dulu lah. Server harus didahulukan, router harus didahulukan, server harus didahulukan. Server yang ini menggunakan statik sama IP address-nya yaitu berapa server? Kita buka notepad-nya. Kita buka. Oke, invalid
saya buka notepadnya, DNS server berapa di jaringan satu, yaitu 134. Nah, tinggal di copy aja. Jadi fungsinya notepad ini untuk apa? Supaya lebih mudah, biar kita tidak mikir lagi nyari-nyari di berapa ya, DNS server berapa ya, 224 nih, 224, kayak gitu. Kemudian secara konfigurasi setting globalnya ini sudah dikasih nama ya, display name 34, artinya IP address-nya 34 gitu. Oke, untuk ini sudah untuk gateway. Oke, gateway. Untuk gateway-nya perlu disetting nggak? Nah, karena gateway itu untuk terhubung ke beda jaringan, jadi seharusnya disetting ya. Berapa gateway-nya? Untuk jaringan satu berapa gateway? Gateway-nya 133. Jadi 133 ya. DNS server, sebenarnya DNS server ngakses DNS server ini tidak perlu diisi juga gak apa-apa. Kalau mau diisi juga gak apa-apa. Nanti ngakses website yang lain melalui DNS server gitu ya. Oke, di setting juga gak apa-apa lah. Lanjutkan, berarti setelah server, kemudian PC di jaringan satu kita mulai dari 135. Berarti yang ini itu IP address-nya kita klik si PC 0, kita setting. Nah, cara settingnya boleh melalui interface, boleh juga melalui desktop. Nah, biar ada interface GUI interface-nya ya, melalui desktop aja, klik IP configuration. Di sini set static IP address-nya 35 ya, kita mulai dari 35 kan ya PC itu. Subnet mask samakan 224. Default gateway, nah ingat default gateway itu adalah alamat router yang menuju ke jaringan kita sendiri. Nah, berarti berapa yang di sini? Default gateway berapa? Tadi 33 ya, 33 ya. 33. DNS server adalah yang ini 34, berarti 34 kita isi. Jadi cukup seperti ini untuk setiap komputernya. Saat IP address-nya berapa, DNS-nya berapa, default gateway-nya arahkan ke sini, kemudian DNS server arahkan ke sini. Oke, tinggal di close saja. Terus saya contohkan yang PC 2 saja ya, yang PC 23 itu silakan teman-teman diisi aja biar tidak lama. Berarti tadi 35 36 ya. 36 untuk default gateway-nya 224 sama subnet mask ya. Default gateway-nya 33, DNS servernya 34 gitu. Tinggal lanjut aja 36, 37 dan seterusnya. Asalkan masih dalam rentang sampai 62 ini. 1.62. Selanjutnya kita setting jaringan yang di jaringan 2. Jaringan 2 itu lihat ketentuannya, ingat jaringan 2 itu mulai dari 1.96. Jadi kita copy saja desktop IP address. Nah, 136 ya. Subnet mask sama 224. Yang membedakan adalah setiap error. Yang membedakan 224 ya. Error. 224. Kok error? Invalid IP for subnet enter. Bentar. 196 ya, 196 22 ini bukan 225, maaf, 224. 224. DSS subnet mask 224 kan ya? Kenapa salah ya? Kita copy coba. Gak mau. Bentar. Nah, kenapa ya? Di jaringan ini kan 196. Ntar saya buka soal dulu. 224 kan subnet mask, betul. Untuk jaringan 2. Ntar saya pause dulu ya. Oke, kayaknya ada yang salah tadi ya, saya terlalu tergesa-gesa. Jadi double gateway tadi salah copy kayaknya. Jadi seharusnya dari 1.98 karena IP yang barusan itu sudah digunakan. Oke, lanjut ya, maaf ya. Oke, lanjut, IP address yang ini bukan 196 tapi 198. 196 kan sudah digunakan untuk network ID. Network ID tidak bisa digunakan ya. 224 ini kan bisa ya. Gateway, nah ingat gateway itu adalah pintu yang ini. Berapa IP address-nya? Nah, supaya gak buka-buka lagi ethernetnya berapa ini. Nah, kan sudah dicatat ya. Jadi double gateway-nya sih yang 97.
Nah itu fungsinya Notepad ini nih ya. 97 ya DNS server. Nah, DNS server jangan pusing karena DNS server hanya ada satu yang DNS 34. Jadi semua jaringan 1 2 sampai 4 semuanya DNS servernya 33. Oke, sudah statik sudah. Nah, saran saya untuk global PC setting untuk display name-nya ganti saja dengan IP address gitu supaya tidak pusing ya. Nanti pengecekan berapa ke IP berapa. Nah, jadi display name-nya ganti dengan IP address gitu kalau saya sih. Jadi saya coba konfigurasi lagi untuk saya PC yang selanjutnya. Jadi 97 berarti 98 ya. Bentar. Oh, salah 98. Tadi 98 sudah digunakan 99 berarti. Subnet masknya 224. Default gateway-nya 97 kan ya. Betul gak? 97. DNS server adalah sama tetap 34. Oke. Kemudian saya copy IP address ini, saya ganti ke global setting display name-nya jadi IP address gitu supaya mudah aja. Ini salah nih. Yang ini salah. Yang PC yang tadi harusnya 198. Gitu. Yang PC yang lain silakan teman-teman ganti aja ya. Oke, itu untuk jaringan satu. Saya contohkan lagi untuk jaringan 2 untuk teman-teman yang mau nambahin PC ya silakan saja sampai sini ya mentoknya 126. Kita lanjut aja ke jaringan 3 di mana jaringan 3 itu ada web server, maka kita akan prioritaskan dulu web server 166. Saya copy web server yang ini dulu, misalkan config untuk ininya namanya web 166 untuk namanya. Ethernetnya untuk konfigurasi IP address di Ethernetnya NIC-nya 166 ya. Subnet masknya samakan 224. Oke, sudah. Untuk pengalamatan IP address sudah. Cuman di sini karena ini web server maka servisnya harus dinyalakan gitu ya. Web servernya harus nyalakan. Di mana caranya? Yaitu di service kemudian klik HTTP. Nah, pastikan HTTP-nya on ya. Baik HTTPS, HTTP sajanya dinyalakan, di on kan. Terus di sana harus diedit katanya, disoalkan harus diedit ya, harus ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya. Web server yang ini kita copy aja. Tambahkan aja ini, boleh. Segini aja dah, yang warna merah aja di copy ya. Di mana yaitu di halaman index gitu, halaman index HTML. Klik edit di sini. Oke, di di mana ya? Setelah apa ya? Kalau saya sih copy semuanya ya biar gak pusing. Oke, atau copy di bawah copyright. Di bawah copyright kita copy. Copyright. Oke, di sini berarti ya. Nanti tampilnya bakal tampil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda memasuki IP address sekian gitu ya. Web server gitu. Kemudian kita klik save. Klik save. Jadi untuk menyimpan perubahannya kita klik save dulu, jangan lupa. Oke, jadi yang perlu diaktifkan di web server ya HTTP saja ya dengan DNS ya. Untuk DNS server, NTP, FTP itu beda lagi nanti. Lanjutkan. Sekarang yang 66 sudah. Kemudian di sini kan ada server apalagi FTP ya. Di jaringan ini ada FTP server dengan IP address yang ini. Oke. FTP server. Kita kasih nama dulu di sini atau masuk aja langsung config global setting FTP berapa berapa sih barusan deh lupa. IP-nya 167 ya. 224 berarti FTP 2167 gitu ya. Jadi 167 di belakang adalah menunjukkan IP address-nya. Selanjutnya di sini karena ini FTP server sebetulnya yang HTTP server gak perlu dinyalakan ya. Di HTTP server juga yang harus dinyalakan adalah FTP server, tapi saya gak tahu nih cara nyeting apa si FTP servernya supaya bisa diakses dari luar. Yang penting yang pasti ini sudah on aja atau mau di on kan juga boleh lah. Oke, ini juga di copy mungkin yang ini ya, yang Assalamualaikum itu di copy biar kita bisa ngaksesnya nanti di web server.
Mana tadi sudah indeks, oh salah salah salah. Indeks HTML. Klik di sini, di bawah copyright kita pastekan IP address-nya 167 biar nanti bisa membedakan tampilan 167 dengan 166 bagaimana ya. Close, sudah dinyalakan ini servernya belum? Sudah ya, kita close aja. Nah, IP address ini sudah untuk FTP dan web server, selanjutnya PC. Oh, ada server lagi satu di sana tuh kan. Ada server lagi satu di jaringan ini teh web 130. Bukan. Web 170. Web 170 berarti web server ini harus disetting dengan IP address 192.168.1.170 gitu. Masih subnetnya masih sama. Untuk global settingnya jadi web 170 ya untuk membedakan. Yang dinyalakan bolehlah kita masuk di sini lagi lah. Assalamualaikum itu copy lagi deh. Ya. Gak tahu benar atau salah nih saya. Yang pasti ya web server pasti tampilannya web ya. Tampilan HTML. Alamatnya ganti 170. Kita save, jangan lupa servisnya dinyalakan. Kita cek lagi servisnya sudah nyala, yang lain yang DHCP, yang FTP gak perlu dinyalakan karena ini web server. Oke, lanjut. Berarti sekarang setelah web server yang penting-penting itu sudah dikasih IP, berarti untuk PC sekarang kita mulai. Untuk PC bisa kita masukkan mulai dari 168 ya. Jadi PC ini saya kasih namanya 168. Untuk IP address-nya kita static, kemudian masukkan IP address, subnet masknya 224. Default gateway, ingat default gateway yang untuk berarti ini ya yang menuju ke router ini nih. Yang router ini batas Ethernet 012 ya. Ethernet 2 berapa IP-nya? Nah, karena kita sudah membuat catatan untuk jaringan ketiga itu default gateway-nya menggunakan 1.61, maka kita tinggal copy saja. Gak perlu pusing-pusing. Aduh, agak lag nih. Oke, udah berapa nih? Udah berapa menit? Udah 30 menit. DNS server ini penting kita masukkan. Kita masukkan DNS server. Kalau kita tanpa masukkan DNS server, nanti untuk akses web server itu gak bisa. Kecuali kita masukkan IP address. Oke, 134 ya. Untuk DNS server 34 ya. Yang ada di jaringan 1. Ingat-ingat. Kita close. Mana nih jaringan? Oke. Untuk PC selanjutnya 7, 8 itu silakan teman-teman atur aja sendiri. Yang penting masih di area 168 sampai 190 ya. Yang 170 ingat-ingat jangan sampai digunakan untuk PC. Selanjutnya, nah di sini di jaringan 4, karena di jaringan 4 itu diatur secara DHCP server, jadi kita mulainya dari server lagi. Oke, ini namanya DHCP berapa? IP-nya berapa? DHCP server itu pakai 130 ya. Berarti DHCP 130. Kalau di soal namanya web saya juga bingung. 130 kalau di soalnya web 130, padahal ini fungsinya sebagai DHCP server, jadi saya inisiatif kasih nama DHCP saja biar gak pusing. Kemudian servisnya juga yang HTTP saya off-kan karena fungsi dari server ini hanya sebagai pemberi alamat IP. Nah, jadi setelah dikasih nama masuk ke service. Oke, sebelum masuk ke service ke IP address dulu ya, ke interface. Interface-nya saya kasih IP DHCP server sudah ditentukan, itu di soalnya yaitu 1.130. Subnet masknya 224 sama ya, 224 sama. Kemudian kita masuk ke service, yang HTTP kita matikan, DHCP server kita on kan. DHCP servernya menggunakan pas Ethernet berapa? Karena di sini hanya ada satu pas Ethernet ya, gunakannya yang pas Ethernet 0 aja. Kemudian full name, di sini full name itu apa ya? Nah, ini kan full IP address mulai dari berapa sampai ke berapa itu sebutnya full ya.
Nanti kita bisa membuat beberapa pool sebetulnya. Tapi di sini sebut saja pool satu aja lah misalkan ya. Pool satu. Default gateway-nya berapa? Berapa sih di sini? Teman-teman ada yang masih ingat gak? Default gateway-nya adalah yang ini, yang 129 gitu ya. Jadi default gateway itu yang ini, yang router 129 DNS server sama sama semuanya merujuk ke DNS server yang 34 gitu ya. Ini kalau kalau ini tidak diisi DNS server, nanti klien-klien ini tidak mendapatkan DNS server secara otomatis. Jadi wajib dimasukkan ya. Star IP-nya dari berapa? Lihat ke sini, star IP-nya dari 131 sebetulnya ya. Kalau untuk PC itu, tapi di soal itu kalau tidak salah 128. Boleh kita masukkan dari 128. Tapi kan 128 sudah digunakan untuk network. Untuk gateway juga sudah digunakan 129. Jadi terserah teman-teman sebetulnya. Kalau saya sih maunya memberikan IP address ke PC itu dari rentang 131 ya. Jadi saya masukkan di sini 131. Untuk subnet masknya samakan dan maksimumnya berapa? Yaitu dari soal 32. Akan memberikan IP address sebanyak 32 ke klien. Gitu ya. Oke, lanjutnya sudah konfigurasinya sudah seperti itu, tinggal di save ya. Oke, server name cannot be modified or edit, and new pool will be added. Oke, jadi intinya akan ditambahkan pool baru gitu ya. Gak apa-apa. Nah, pool yang ini kita remove gak bisa ya. Kalau yang ini bisa di remove ya. Oke, jadi kita sudah tambahkan dan servernya perlu kita on kan. Service on. Nah, selanjutnya kita cek di sini betul nggak si server ini memberikan IP address ke sini ya. Nah, yang harus dilakukan adalah setiap PC itu diatur diatur menjadi DHCP. Oke, caranya masuk di sini config desktop, kemudian IP configuration, klik di sini DHCP. Nah, ini sudah masuk nih ya, 192. Jadi 129. Mulai dikasihnya mulai dari 129. Sorry. Ya, 129 ya. Bentrok dong. 129 kan server, router itu. Oke, kita cek dulu routernya dapat berapa nih. Router di setting manual kan ya. Router 3/0 itu 161. 129. 129 ya. 129. Oh, bentrok ya, bentrok ya. Bentrok dong kalau gitu. Jadi DHCP servernya kita batasi 12 berapa? Harusnya sih dari 131. Kenapa ini dapatnya 129 ya? Tuh kan? Default gateway-nya malah jadi kosong. Oke. Kita coba edit DHCP server, kita hapus aja yang ini, hapus. Kita edit yang ini, service pool, default gateway-nya 129, DNS server 34. Kemudian kita mulai dari 131 sebanyak 32 gitu ya. Kemudian save. Invalid IP entry for ID. Oh, DNS server 34, salah. Mungkin ya. Oke. Kita off-kan, kemudian kita on-kan lagi. Kita pantau IP address-nya dapat berapa. Kita statikan dulu deh. Kemudian kita DHCP-kan. Nah, sekarang sudah dapat ya. Sudah dapat IP address-nya 131 dan default gateway-nya juga sudah benar, yaitu default gateway yang ini. Ya, DNS server juga sudah dapat yang betul 34 betul ya. Ini untuk PC yang pertama di jaringan ke berapa ini? Jaringan 4 ya. Untuk PC kedua ini harus dikonfig lagi harus di DHCP. Tapi cukup segitu aja. DHCP udah dapat tuh IP-nya ya. Kecuali untuk printer, kalau nggak salah printer ini nggak ada ya. Nggak bisa DHCP, bisa nggak? Oh, gateway bisa ya? Oh, bisa. Oke, sip, udah. Untuk printer sudah on, sudah otomatis.
Tinggal selanjutnya di sini sudah diatur IP address-nya, semuanya sudah diatur IP address-nya. Bentar, ini kenapa ini merah? Kenapa ini merah? Coba teman-teman. Oh ya, teman-teman. Kenapa ini merah? Karena kabelnya salah, guys. Salah ya. Device to device itu tidak boleh menggunakan jaringan apa kabel straight. Oke, jadi kita harus pilih yang cross. Pakai cross dong. Saya pilih Ethernetnya 91 dan 81 ya. Oke, hijau. Hijau. Oke. Oke, selanjutnya saya akan uji coba mulai dari jaringan satu nih, yang ini. Untuk yang pertama kan kalau di Windows itu kita bisa ngecek IP address kita berapa melalui command prompt ya, dengan mengetikkan ipconfig. Oke, dapat 135, berarti yang pinggirnya itu 136 ya. Saya akan coba ping ke 135 131.36 192 168 1.36. Oke, replay ya. Artinya kalau replay berarti PC 0 dengan PC 1 itu sudah bisa saling komunikasi. Gitu ya. Kemudian di paket tracer juga kita bisa gunakan add simple PDU untuk ngecek ngirim paket dari satu komputer ke komputer lain. Kita cek ya. Dan kita pantau di sini statusnya apa, sukses atau valid. Kita klik di sini PDU, kemudian klik di komputer tujuan. Dan statusnya sukses. Saya delete. Kemudian saya cek juga ke komputer yang lain. Oke, oh ya. Komputer 2 dan 3 itu belum dikasih IP address, silakan teman-teman kasih IP address dulu, tapi saya di sini untuk simpelnya saya tidak akan cek. Kita cek ke DNS server. Oke, sukses juga. Oke, jadi untuk satu jaringan ini sudah dipastikan bisa saling terhubung ya. Oke, saya cek dari sini ke default gateway, ke router punya kita ya, ke default gateway kita. Default gateway-nya di 1.33 replay. Oke, udah otomatis ya on. Coba kita nyebrang ke router yang pas Ethernet satunya lagi, yang ini. Itu teh berapa ya? Default gateway-nya lupa lagi, saya buka dulu deh. 165 ya. Ke 165 bisa connect enggak? Berarti kita ping 165. Replay destination host unreachable. Nah, ini karena udah beda jaringan, jadi replaynya destination host unreachable. Jadi belum bisa ya, belum bisa ngirim paket. Sekarang kita kirim paket dari sini kirim paket dari jaringan satu ke jaringan 2. Nih, valid ya, valid. Karena belum disetting untuk routernya. Kalaupun di ping ini gak bisa ke jaringan 2. Jaringan 2 itu PC 98 ya. 98. 98. Ini masih host unreachable. Nah, sekarang kita masuk bagaimana ke cara konfigurasi router supaya ya masing-masing jaringan ini bisa saling komunikasi ya, bisa nyebrang gitu ya dari jaringan satu ke jaringan 2. Seterusnya kita harus mengatur yang namanya routing ya, rutenya. Dalam hal ini ada dua macam routing, ada yang statik dan ada yang RIP. Kalau yang statik kita harus mengetahui network dari jaringan yang dituju, gitu ya. Oke, saya buka lagi. Bentar, saya pause dulu.